Selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, bersuka cita kita bisa merayakan kembali ya Jumat Agung di tahun ini itu. Satu momen yang baik kita untuk merenungkan kembali betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa buat hidup kita. Seringkali momen-momen di mana kita berulang kali merayakannya atau kita memperingatinya itu menjadi sebuah hal yang biasa, peristiwa yang biasa. Kalau Bapak Saudara merasakan matahari setiap hari ada memanasi hidup kita, memanasi tubuh kita, atau angin mengalir, itu semua rasanya biasa. Tapi kita kurang mengucap syukur bahwa semuanya itu sebenarnya adalah kebaikan Tuhan buat hidup kita. Dan kadang-kadang kita juga berpikir ini setiap tahun kita merayakan malam Getsemani dan kemudian Jumat Agung dan Paskah itu menjadi sebuah peristiwa yang biasa. Tapi saya mau katakan, tanpa adanya hal yang kita peringati, tanpa ada hal-hal yang kita ingat terus, maka kita akan melupakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya berdoa supaya kita tetap mengingat kasih karunia-Nya buat hidup kita. Satu hal yang kita bisa pikirkan dan sadari bahwa tanpa Tuhan yang mati di atas kayu salib buat hidup kita, kita tidak akan layak buat kerajaan surga. Nah, sadarkah Bapak Saudara bahwa di dalam Injil itu menceritakan kelahiran Yesus hanya di 2 kitab, yaitu di kitab Matius dan kitab Lukas. Tetapi 4 Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yahya menuliskan bagaimana Yesus mati dan Yesus bangkit. Dari sini kita bisa belajar betapa pentingnya arti daripada pengorbanan Yesus, penebusan Kristus buat hidup kita. Ya, sebuah hal yang kita tidak bisa lupakan. Karena apa? Masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah dosa. Dan tidak ada satu pun yang dapat menebusnya. Firman Tuhan menegaskan di dalam Ibrani 10 ayat 4 berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Bangsa Israel setiap tahun mereka mempersembahkan korban untuk penebusan dosa mereka. Firman Tuhan menuliskan itu mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang berdosa. Tapi syukur Kristus mati buat kita, menebus dosa kita, menebus banyak dosa. Karena firman Tuhan Ibrani 10 ayat 10 berkata, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Betapa luar biasanya pengorbanan Kristus. Kita tidak perlu setiap kali mengorbankan ya kambing atau domba, tetapi cukup sekali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus sudah menebus dosa kita selama-lamanya. Yesus mati bukan karena takdir, tapi Yesus mati untuk melakukan misi penyelamatan buat kita umat manusia. Yang percaya katakan amin. Engkau dan saya ditebus oleh darah Kristus dan kita semua layak menjadi anak-anak Tuhan karena Dia sudah menebus hidup kita. Nah, saya berkata bahwa saudara tidak gampang Yesus itu menyelesaikan tugas Bapanya di surga. Tugas untuk menebus umat manusia ini melalui darah pengorbanannya. Ya, tugas yang penuh tantangan. Firman Tuhan berkata, kalau untuk orang benar, ya, tidak ada seorang pun yang mau untuk menyerahkan dirinya, tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Nah, kalau Bapak Saudara misalnya hidup jujur, hidup baik, ya semua dilakukan. Ya, belum tentu ada seorang yang mau mati buat kita. Nah, tetapi ketika kita merenungkan, ya ada orang baik yang senantiasa memberikan perhatian, menolong kita. Mungkin ada orang, ya, mungkin ada yang berani. Tetapi dikatakan bahwa ayat selanjutnya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, luar biasa sekali. Oleh karena itu mari kita mencontoh Yesus. Firman Tuhan sore ini kita merenungkan sebuah kebenaran dengan tema teguh menghadapi tantangan. Dan mari kita melihat contoh Yesus. Bagaimana Dia teguh menghadapi tantangan yang ada.
Saya mau berbagi dua hal. Yang pertama adalah bicara tentang bagaimana Yesus itu mengetahui tujuannya datang ke dunia. Dan kita harus tahu juga tujuan kita ada di dalam dunia ini. Ya, Yesus tahu datang ke dunia ini, sebab itu dia tidak bingung, ya, sanggup menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Ya, tantangan setiap orang tentunya berbeda. Kalau tadi kita melihat drama itu bicara tentang tantangan-tantangan kehidupan mereka, bagaimana ada orang yang berbicara di belakang dia, ya mungkin tidak diingat oleh orang tuanya ulang tahunnya, ya mungkin juga pacaran dan macam-macam. Tetapi mungkin orang yang dewasa akan ada banyak tantangan bagaimana mereka menghadapi kehidupan ini. Ya di dalam pelayanan juga ada tantangan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Yesus tidak bingung ya dengan hal-hal yang ada. Dia tidak pernah bertanya, mengapa aku ada di dunia ini? Kadang-kadang kita bertanya ketika kita sedang stres, ketika kita sedang ada dalam tekanan, kita bertanya, Tuhan mengapa aku ada di dunia ini? Tetapi Yesus tidak pernah bertanya kepada Bapaknya, ya dia tidak pernah mengeluh mengapa ia ada di dalam dunia ini, mengapa dia mengalami banyak masalah yang menimpa hidupnya, karena dia tahu tujuannya ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, perlihatkan kepada Bapak Saudara. Ya, dia tahu ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Markus 1 ayat 38. Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Satu kali Yesus ada di Kapernaum. Orang-orang diberkati, perkataannya luar biasa. Ada banyak orang yang disembuhkan. Dan mulai banyak orang datang pada Yesus, ya. Dan keesokan harinya kata firman Tuhan dikatakan ada banyak orang lagi lebih lagi cari Yesus. Tapi Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat yang lain, ya. Tempat di mana dia tidak dikenal, ya, belum dikenal. Dia dikatakan ada mau ke sana kenapa? Untuk memberitakan Injil. Tujuannya jelas di dunia ini. Firman Tuhan juga berkata, ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Satu kali seorang yang bernama Lewi, ya pemungut cukai, Yesus berkata ikut aku. Dan kemudian Lewi ikut Yesus. Dan Lewi mengadakan perjamuan, ada banyak orang berdosa di sana. Ke imam-imam kepala ahli Farisi berkata, kalau Yesus itu Tuhan atau Nabi, dia tahu. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan mengerti apa yang dikatakan. Dia berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia tahu, ya, ada perselisihan, ada hal yang tidak enak yang disampaikan, tapi Yesus tidak bingung karena dia tahu tujuannya ketika dia datang di dunia. Yesus juga tahu bagaimana dia ada di dunia ini supaya dia memberikan hidup kekal. Ya, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Yesus tahu datang ke dunia ini untuk apa? Dia menderita, ya. Ketika ada orang-orang yang mencemaskan dia, dia berkata, hatiku cemas, apa yang harus kukatakan sekarang? Haruskah aku mengatakan, Bapa, luputkanlah aku dari saat ini? Tapi firman Tuhan menegaskan, Yesus berkata, tetapi justru untuk mengalami saat penderitaan inilah aku datang. Yesus tahu dia menderita. Ya, dia datang menderita. Yesus tahu dikatakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Yesus tahu tujuannya ada di dalam dunia ini. Ya, bahkan ketika satu kali Yesus dimuliakan di atas gunung, ya Yesus bersama dengan Elia dan Musa, murid-muridnya melihat. Kali itu Musa dan Elia berkata tentang kematian dia di Yerusalem, diingatkan. Karena dia tahu bagaimana dia harus ada di dunia ini, apa yang dilakukan. Dia mulai memperingatkan murid-muridnya sebanyak 4 kali tentang penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Meskipun murid-muridnya tidak tahu. Dan oleh karena dia tahu mengapa dia ada di dunia ini, tujuannya di dunia ini. Maka
Yesus dengan sengaja menyerahkan dirinya menghadapi penderitaan di atas kayu salib. Bapak Saudara perlu sadar di dalam perenungan yang ada. Kalau Bapak Saudara merenungkan firman Tuhan yang ada, ya, ketika Yesus ditangkap, ya, dia dihadapkan imam kepala, dia dihadapkan Kayafas, kemudian dihadapkan Pilatus, dia dihadapkan kepada Herodes, ya. Semua itu bertanya tentang apa yang menyebabkan dia ditangkap. Tapi tidak ada satu pun yang dijawab oleh Yesus. Hanya satu yang dijawab oleh Yesus. Ketika pertanyaan itu berkata, apakah engkau anak Allah? Dan Yesus berkata, seperti katamu, aku anak Allah. Dan hal inilah yang menyebabkan dia dianggap menghujat Allah. Ya. Dia adalah dianggap seorang manusia yang menyamakan dirinya sebagai seorang pribadi Allah. Karena dia berkata, aku anak Allah. Dan hal inilah yang menyebabkan dia ditangkap, disiksa, ya dihukum dan mati di atas kayu salib. Karena Pilatus, orang-orang itu tidak menemukan kesalahan yang lain. Dan hanya pertanyaan ini yang membawa dia ke salib. Satu-satunya alasan mengapa Yesus dihukum mati, ya, ketika dia dianggap menghujat Allah. Nah Bapak Saudara, ketika kita tahu mengapa kita ada hidup di dalam dunia ini, maka kita dapat menghadapi tantangan hidup ini. Ada banyak tantangan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak sakit, ada banyak kekurangan, ada banyak pengkhianatan, ada godaan kenikmatan hidup, ya dilupakan, disakiti dan macam-macam. Nah, ketika kita tahu kita ada di dunia ini, maka kita dapat menghadapi segala hal yang ada. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara tahu, ya minggu depan giro atau pinjaman jatuh tempo, apa yang kita lakukan? Kita mempersiapkan diri dengan uang yang kita siapkan, kita akan bayar itu. Atau mungkin kalau tidak ada uang, ya kita cari pinjaman untuk nutupi hutang. Atau misalnya kalau kita hidup di dunia ini tinggal sebulan. Dokter berkata, umurmu tidak panjang, hanya sebulan saja. Apa yang dilakukan? Kita menyiapkan, ya, menghadapi kematian, banyak doa mungkin, terus membagi warisan yang ada, menyelesaikan semua urusan. Nah demikian juga ketika kita tahu di dalam dunia ini, tujuan kita dalam dunia ini, maka kita akan siap menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Dan saya berkata bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini membawa kita untuk sadar bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya yang dapat kita andalkan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang lain. Ya, uang kita kadang-kadang tidak bisa menolong kita. Kedudukan, kenalan kita, seringkali ada waktunya mereka mengecewakan kita. Tapi hanya Yesus yang dapat kita andalkan. Amin. Oleh karena itu kita perlu sadar, ya, ingat Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kita juga perlu sadar, ya, dari segala hal yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami, dunia ini bukan tempat yang cocok buat kita semua. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Hanya ada di dalam Yesus saja. Segala sesuatu yang baik dilimpahkan dalam kehidupan kita. Ya, bahkan berkat kelimpahan digunakannya untuk menunjukkan pemeliharaan penggenapan Tuhan atas hidup kita. Ya. Nah, satu pertanyaan yang muncul buat hidup kita. Nah, mengapa kita ini ada di dunia? Mengapa kita ada di dunia ini? Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah firman Tuhan, mengapa kita hidup di dunia ini. Kita ini adalah buatan Allah. Tapi karena dosa, akhirnya kita terpisah daripada Allah. Ya, karena Allah tidak bisa, ya, bercampur dengan dosa. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus
menjadi ciptaan baru, orang-orang yang berdosa, yang mengakui dosanya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, diubahkannya menjadi manusia yang baru, dan kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan dosa itu mendatangkan maut. Maut ya membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, membawa kita memiliki hubungan yang jauh. Ya, perkara baik yang disiapkan Tuhan buat kita, diperintahkan Allah buat hidup kita, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kehidupan manusia baru ini adalah kehidupan yang dinantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa lama kita jadi orang percaya? Bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita terus diperbarui dari waktu ke waktu? Perintah-perintah Yesus, saya berkatakan itu adalah pekerjaan baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika engkau disakiti, firman Tuhan berkata, ampuni, ya, doakan mereka. Itu adalah pekerjaan baik, hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan. Ketika engkau ada dalam tekanan, engkau bisa berkata pada Tuhan, Tuhan adalah penolongku, dan engkau mengandalkan Tuhan, melakukan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Ada banyak hal, firman Tuhan itu mengajar kita pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Karena Dia mau orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya untuk melakukan pekerjaan baik seperti apa yang Tuhan mau. Pasangan penjahat yang ada di kiri dan kanan Yesus itu menunjukkan respon kita. Ya. Penjahat yang satu, ketika Yesus di atas kayu salib, dia berkata, bukankah engkau Mesias? Oleh karena itu selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Sedangkan yang satu berkata, engkau dan aku adalah orang yang bersalah. Apakah engkau tidak takut berkata demikian? Orang ini seharusnya tidak mengalami hukuman seperti kita. Ya. Nah, dari sini kita bisa merenungkan segala hal yang ada dalam hidup kita, ya, yang kita dengar daripada Tuhan, termasuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini, ya, pilihan itu ada dalam hidup kita. Apakah kita mau menuruti firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, atau kita tetap mengeraskan hati kita? Ya. Tuhan kadang-kadang memberikan hal-hal yang jadi pilihan, dan pilihan itu harus jadi pilihan yang benar buat hidup kita supaya kita melakukan hal yang baik. Ya. Apakah kita ini pada akhirnya menghargai kematian Tuhan? Atau kita menghina, menjadi setru salib Kristus dengan cara apa? Ya, terus hidup di dalam dosa, tidak taat firman Tuhan, menolak melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat hidup kita melalui firman Tuhan. Pilihan ada dalam tangan kita. Nah, saya mau berkata, jika tantangan datang dalam kehidupan kita, ya, arahkan pandangan kita pada Tuhan. Dia yang sudah mati di atas kayu salib buat hidup kita. Ya. Engkau tahu dan saya tahu bahwa mengapa kita dalam hidup di dunia ini. Firman Tuhan tadi sudah jelas menjelaskan bahwa kita melakukan pekerjaan baik. Tapi kalau kita sedang di dalam kondisi tantangan yang kita pikir sangat berat, firman Tuhan menegaskan jangan kita putus asa dan jadi lemah. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ketika kita tahu mengapa kita ada dalam dunia ini, maka kita akan kuat menghadapi tantangan yang ada. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kasih karunia melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita ingat selalu kasih Tuhan dalam hidup kita.
Hal yang kedua yang kita bisa pelajari daripada Kristus, yaitu Tuhan berkata tentang berjaga dan berdoa. Ya, saya berkata sekali lagi, tugas Yesus yang paling berat di dalam kehidupannya adalah menyelesaikan tugas Bapa. Sebagai manusia tidak gampang, terlihat dari pergumulannya di Taman Getsemani. Ya, dia mengajak murid-muridnya ke sana. Ya, dia berkata, berjagalah bersama dengan aku. Dan Yesus berdoa. Ketika dia berdoa, murid-muridnya malah tidur. Ya, firman Tuhan menegaskan dengan banyak hal kisah bagaimana dia takut. Ya, firman Tuhan, mari kita baca di dalam Matius 26 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus sebagai manusia bergumul. Ya. Dan satu pergumulan yang saya renungkan bahwa ia tahu semua yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Ini menyebabkan sebuah pergumulan yang luar biasa dalam hidupnya. Bangsanya sendiri ya tidak menyukai dia. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat tidak menyukai, merencanakan membunuh dia. Karena apa? Sekali lagi, sebagai manusia dianggap dia menghujat Allah. Setiap kali Yesus menyembuhkan, dia akan berkata 1-2 kali berkata, dosamu sudah diampuni. Imam-imam ahli Taurat berkata, siapa yang sanggup mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah? Tetapi mengapa manusia Yesus ini mengampuni dosa? Ya. Dan ketika satu kali Yesus berkata, anak manusia menyebut dirinya adalah Tuhan hari Sabat, kembali orang-orang bertanya, ya, siapa engkau? Yesus menyebut Allah adalah Bapanya, menyamakan diri seperti Bapa di surga. Maka bangsanya orang-orang Farisi, imam kepala tidak menyukai dia. Bukankah kalau kita pikir secara manusia bahwa Yesus itu sudah melakukan yang baik, tapi mereka iri, dengki, mencari kesempatan menangkap Yesus. Bahkan para pengikutnya yang seminggu sebelumnya berkata, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Kemudian kembali dengan perkataan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dia mengerti hal itu akan terjadi dalam hidupnya dia. Yesus mengerti dan sadar bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Yesus mengerti ketika Petrus akan menyangkali dia. Betapa berat pergumulan Yesus ini. Ya, bukankah Yudas Petrus 3,5 tahun bersama dengan Yesus? Dia mengerti ya, ada penghinaan, cacian, siksaan, mendera tubuhnya, jiwanya. Dari tentara, dari orang-orang yang ada, bahkan penjahat yang tadi seperti kita sudah dengar. Ya. Dia mengerti. Dan saya berkata, untung ya buat kita ya. Kadang-kadang kita merasa apa masa depan kita tanya masa depan kita. Tapi Tuhan tidak pernah tunjukkan itu. Saya berkata kadang-kadang hal ini menguntungkan kita. Karena apa? Tidak semua orang sanggup untuk menghadapi masa depan yang ada. Ketika Yesus tahu ada banyak orang yang membenci dia, ada pengkhianatan, ada orang-orang yang berkata salibkan dia, penghinaan, cacian, itu satu pergumulan yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berdoa.
Firman Tuhan berkata, saat hatinya sedih seperti mau mati rasanya, Yesus berdoa. Firman Tuhan yang lain berkata, Yesus takut dan gentar, Yesus berdoa. Peluhnya seperti tetesan darah yang jatuh, Yesus berdoa di sana. Ya, doa kepada Bapanya membuat dia siap menyelesaikan tugas menghadapi siksaan dan berjalan menuju salib. Dan saya berkata, doa Yesus di Taman Getsemani menjadi puncak kemenangan, mengatasi tantangan ketakutan dia. Bahkan saya berkata, mengatasi ya mungkin ketidaktaatan dia. Bukankah dia berkata, kalau mungkin Tuhan, jauhkan cawan ini daripadaku. Ada keinginan dia untuk menolak apa hal yang harus dia lakukan. Mungkin kalau Yesus takut ketika prajurit-prajurit datang, ya dia akan lari, menghindar. Tapi di dalam doanya ada kekuatan yang mengalir dalam kehidupan dia. Malaikat menguatkan dia sehingga dia sanggup melaksanakan tugasnya menghadapi siksaan dan jalan menuju salib. Dan Yesus itu meminta kita berjaga dan berdoa. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa di Taman Getsemani adalah satu-satunya doa daripada Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa. Semuanya dijawab, minta menyembuhkan orang, orang disembuhkan, mujizat terjadi semua. Tetapi ketika dia ada di Getsemani, doanya tidak dikabulkan, cawan penderitaannya tidak diambil dari hidupnya, menggambarkan betapa kisah ini menggambarkan doa yang tidak dikabulkan. Kita perlu berjaga-jaga dalam hal ini. Ya, berjaga-jaga karena pencobaan, godaan itu datang sewaktu-waktu dalam kehidupan kita. Bahkan saya berkata, bahkan ketika doa kita ada jawaban doa yang datang, ya, kalau doa kita dijawab oleh Tuhan, kita tetap terus berjaga-jaga. Ya, Bapak Ibu ingat dengan kisah dari Raja Hizkia, ketika dia mau mati, dan kemudian dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah setia, bukankah aku hidup dengan tulus, dan Tuhan mengganti. Dan dia berkata, oke, 15 tahun lagi diberikan umur. Tuhan menjawab doa daripada Hizkia. Tapi apa akibatnya? Ketika dia sembuh, datanglah utusan orang-orang Babel. Dan dia dengan senang menunjukkan semua hartanya, menunjukkan istananya, menunjukkan semua yang ada. Dan akhirnya datang teguran daripada Tuhan. Nabi berkata, apa yang kau lakukan? Aku menunjukkan semua yang ada. Dan Nabi itu berkata, semua yang dilihat oleh bangsa Babel ini, ya tidak ada satu pun yang tersisa. Mereka akan ambil semuanya. Doa yang dikabulkan, ya bukankah hal yang baik, tapi di sana tetap kita harus berjaga-jaga. Apalagi kalau doanya tidak dikabulkan, ya. Kita perlu berjaga-jaga agar kita tidak menjadi kecewa dan putus asa. Seringkali orang percaya kecewa putus asa ketika Tuhan tidak mengabulkan doanya. Tapi lihatlah Yesus, doanya tidak dikabulkan. Dia tetap harus jalan menuju salib, tetapi dia tetap setia, dia tetap taat. Ya. Seringkali kita ini hanya fokus kepada jawaban doa yang dikabulkan. Ya. Tapi maksudnya seringkali kita fokus hanya kepada doa yang tidak dikabulkan. Mengapa doa tidak dikabulkan Tuhan? Aku kan sudah setia, tapi lupa bahwa ada banyak doa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Tapi hari ini mari kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Bahkan kalau doa kita belum dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan, mari tetap seperti Yesus, berjaga berdoa, tetap mengasihi Tuhan. Ya, sadarkah Bapak Saudara bahwa bahkan Yesus di atas kayu salib pun dia masih menghadapi pencobaan. Ya, seperti saat dia di padang gurun dan sehabis puasa, iblis datang berkata, jatuhkan dirimu, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk menatang engkau agar tidak terantuk kepada batu.
Di atas kayu salib, Yesus tetap mengalami cobaan tantangan. Orang berkata, engkau anak Allah. Ya, turunlah dari salib itu. Yang lain berkata, bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Yesus terus berjaga-jaga dan menghadapi tantangan dengan tabah dan berani. Karena dia tahu bahwa ada kemuliaan dan kemenangan di balik salib yang dia alami. Ya. Dan Yesus menang. Firman Tuhan berkata, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau engkau kecewa sama Tuhan, hari ini lihat peristiwa yang terjadi dengan Yesus. Ya, dia tetap percaya apa yang dilakukannya adalah yang terbaik karena Bapa menghendaki hal itu. Kita bisa berkata bahwa Tuhan, kalaupun doaku saat ini belum tercapai atau belum dikabulkan, aku tetap percaya Tuhan itu baik buat hidupku. Amin. Tuhan tetap baik buat hidupku. Yesus melangkah ke salib, meskipun doanya tidak dikabulkan dan dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Dan hal ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Tugas kita adalah terus berdoa. Terus berdoa. Dan saya percaya seperti firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1 menolong kita. Dia akan membenarkan kita. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan itu untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika doamu tidak dikabulkan, apakah engkau tetap percaya, punya iman pada Tuhan? Sadrah, Mesa, Abednego, ketika raja menyuruh mereka menyembah patung raja, mereka menolak dan berkata, Allahku sanggup melepaskan aku. Tapi kalau dia tidak melepaskan aku, sekali-kali aku tidak menyembah patung Tuanku. Dan terjadilah mujizat, mereka dilepaskan dari dapur api. Tapi Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara melihat Ibrani 11 tentang iman, ternyata tidak semua yang ada seperti kitab firman Tuhan yang terjadi kelepasan, pertolongan Tuhan. Kadang-kadang iman kita ya dihadapkan dengan satu hal yang harus kita lakukan, bahkan kita kehilangan nyawa kita. Bahkan kita kehilangan segala halnya, tetapi satu pengharapan kita dalam Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan tempat kita dalam kerajaan surga, itu adalah hal yang termulia. Keselamatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Iman kita ya, harus tetap ada sampai pada posisi itu. Dan ketika firman Tuhan ini datang pada kita, doa tidak jemu-jemu. Ya, Tuhan akan membenarkan kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan doa yang ada, terus berjaga-jaga. Kalaupun kita tidak mendapatkan jawaban doa seperti apa yang kita inginkan, terus berjaga. Berjaga dan terus berdoa akan mendatangkan kemenangan untuk menghadapi tantangan. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu malam ini Bapak Saudara, mari kita bersyukur pada Yesus yang teguh menghadapi tantangan dalam hidupnya. Dia melewati semuanya. Yesus mati menebus dosa kita. Ya, sebuah tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia melalui perbuatan baik, melalui amal ibadah, melalui agama. Yesus menyelesaikannya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Dan kita semua orang percaya, mari kita mengucap syukur. Firman Tuhan mengingatkan kita kalau ada di antara kita atau yang menonton di rumah, ya, engkau akan diselamatkan ketika dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita, mengakui dosa kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka kita diselamatkan.
bukan karena perbuatan baik. Firman Tuhan juga menegaskan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan saya diselamatkan. Oleh karena itu ketika kita tahu tujuan kita dalam dunia ini, mari lakukan pekerjaan baik yang sudah disediakannya. Melakukan perintahnya, terus hidup dalam doa, dan terus juga berjaga. Ada banyak hal yang kita sudah mengerti. Saat ini tugas kita untuk menentukan, baiklah kita melakukan perintah Tuhan. Jangan tidak melakukan perintah Tuhan. Biarlah semua tetap teguh dalam tantangan iman dan kehidupan ini. Saya berdoa supaya kita terus menang seperti Yesus menang. Ya, mengatasi ketakutannya, mengatasi tantangan kehidupannya. Dan dia jalan menuju salib. Karena di tempat salib itu, dia menebus dosa kita. Dan kita dipulihkan pada akhirnya menjadi anak-anak Allah karena karya Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah setiap orang merenungkan dan mengakui hal ini. Ia akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan.